Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kita akan masuk dalam pembelajaran kitab Imamat pasal yang ke-26. Saya uh, mendorong saudara sebelum kita akan membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami boleh duduk di kaki Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Tolong kami semua, sehingga Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran kepada kami, memberikan pertumbuhan, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Imamat pasal 26, ya, bangsa Israel diperhadapkan setelah sekian banyak ya janji-janji Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, kini diperhadapkan antara berkat dan kutuk. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan membahas tentang berkat dulu ya. Kita akan baca ayat ini secara bertahap, ayat pertama dan yang kedua dulu. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Saudara, waktu kita membaca ini, kenapa berkat itu diperhadapkan dengan dua ketetapan ini? Ya, kenapa tidak 10 hukum Tuhan yang diperhadapkan? Ya, nah, saudara, tentu ada maksud di dalam penulisan ini. Ya, maksudnya adalah kalau kita berhasil ya memelihara yang dua ini, ya apa yang dua ini? Yaitu bagaimana kita tidak menduakan Tuhan, tidak ada Allah-Allah lain selain Tuhan, dan memelihara hukum Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, maka hukum-hukum yang lain harusnya itu menjadi baik. Ya. Dalam perjalanan bangsa Israel, saudara perhatikan dua hal ini yang sering terulang ya, baru keluar dari perbudakan Mesir, membuat ilah lain. Ya. Nanti di zaman hakim-hakim, raja-raja dan sebagainya, ada Allah-Allah lain yang menduakan Tuhan pada akhirnya. Ya. Mereka akhirnya tidak memelihara hari Sabat Tuhan. Dua hal ini ketika mereka jatuh, maka jatuhlah hukum-hukum yang lain. Ya, karena itu dua hukum ini merepresentatifkan seluruh hukum yang lain, saudara. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa saja janji Tuhan kalau kita dapat memelihara, ya, menjaga ketetapan Tuhan dengan baik, ya, mengutamakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan, memelihara hari Sabat, ya ini representatif dari seluruh hukum Tuhan. Kalau kita berhasil, saudara, ayat 3 dan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Berkat yang pertama adalah berkat kecukupan. Berkat kecukupan. Saudara, dalam konteks ini ya, jikalau kamu, ayat yang keempat, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Saudara, kenapa dalam konteks bangsa Israel? Karena saudara, kita melihat, kita bandingkan Ulangan pasal 11 ayat 10, ya, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Nah, saudara, negeri yang akan Tuhan berikan adalah negeri yang berbeda dari Mesir. Mesir punya sungai Nil, ya, punya dataran delta, ya, punya metode kerja yang lebih cukup baik dibandingkan tanah Israel. Saya pernah pergi ke Israel, ya, memang tanahnya ada berlembah-lembah dan berbukit-bukit, saudara, berbatu-batu pula, ya. Ya, sehingga ini membutuhkan curah hujan yang cukup supaya tanah ini bisa baik, saudara. Nah, sehingga di sini ya Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Sehingga di sini bangsa Israel memerlukan ya ketergantungan kepada Tuhan setiap waktu. Sehingga kalau hujan itu tidak turun bisa berbahaya. Hasil-hasil mereka bisa berbahaya. Sehingga mereka perlu yang namanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkat kecukupan itu akan didapatkan bagi anak-anak Tuhan ketika mereka hidupnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kata bergantung, saudara kalau perhatikan KBBI, ya, berpegang, terikat, bersandar, dikuasai. Ya. Berpegang, terikat, bersandar, dikuasai. Saya mengajak saudara melihat satu contoh di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kisah Elia, saudara. Ya,
Kita mulai ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Kita baca ayat yang ketujuh. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun negeri itu, maka datanglah firman Tuhan pada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang jana untuk memberi kau makan. Saudara, ini bukti bagaimana hidup yang bergantung pada Tuhan. Hidup yang bergantung pada Tuhan adalah hidup yang mau mendengarkan. Yang tadi kita sudah melihat, berpegang, terikat, bersandar, dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Ya. Elia mengalami satu musim kekeringan selama beberapa tahun. Kita pun, saudara, saya percaya tidak luput dari masa-masa, musim-musim yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada musim penyakit, ada musim malapetaka, musibah, ada musim ekonomi, ada musim hubungan keluarga yang tidak baik, dan lain sebagainya, saudara. Kita mengalami musim-musim yang silih berganti. Ya, tetapi orang yang bergantung pada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Elia mendengar, pergi ke sungai itu, ke sungai Kerit. Aku akan mengirimkan burung gagak untuk memelihara engkau. Secara manusia, secara logika berpikir, tidak mungkin ada burung yang bisa memelihara manusia makan selama bertahun-tahun. Disinilah kita melihat bukti kebergantungan Elia kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Sulit, saudara, melakukan firman Tuhan. Apalagi di tengah-tengah keadaan yang sulit, itu sangat sulit. Ini bukti orang yang bergantung pada Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Beberapa tahun kemudian, ya, Tuhan suruh kembali Elia bergerak, pergi ke Sidon, ke Sarfat. Ya, kenapa Tuhan? Apakah Tuhan tidak mampu memelihara Elia dengan burung gagak yang ada setiap hari dikirim? Tuhan ingin supaya jangan sampai burung gagak itu atau sungai itu menjadi Tuhan dalam kehidupan Elia. Bergerak Elia. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Tuhan ingin selalu bergantung. Kalau saudara hari ini disuruh bergerak, kenyamanan saudara mulai dicabut Tuhan, ditarik Tuhan. Tuhan suruh bergerak, saudara. Karena Tuhan ingin supaya saudara tidak bergantung kepada hal itu. Saudara terus bergantung kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang akan dapat menikmati berkat Tuhan. Kecukupan. Saudara akan nikmati itu ketika saudara mau terus bergantung pada Tuhan. Yang kedua, saudara, berkat yang Tuhan berikan. Ayat 5 dan 6. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Berkat yang kedua adalah berkat perlindungan dan kedamaian. Ayat 5 ini adalah gambaran orang yang saja, kita semua manusia punya ketakutan hidup, kekhawatiran. Tapi saudara bayangkan, belum selesai, berkat yang satu datang, muncul lagi berkat lain. Persediaan Allah tepat pada waktunya muncul. Ini yang digambarkan, perasaan yang digambarkan di ayat 5. Belum selesai yang satu, sudah Tuhan siapkan yang satu. Kita memang punya ketakutan masa depan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya, saudara. Tapi berjalan bersama Tuhan. Kalau saudara memelihara, tidak ada Tuhan lain dalam hidupmu. Engkau bisa memelihara hari-hari sabatmu kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Tepat pada waktunya. Belum sempat engkau khawatir. Belum sempat engkau jatuh. Belum sempat engkau tergeletak. Tuhan sudah mengangkat tanganmu. Tuhan sudah menjadi pembelamu. Tuhan sudah berada di depanmu, di samping kiri kanan. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ timbul damai, sejahtera, ketenangan. Ini janji Tuhan kepada orang-orang yang mau berlindung. Di dalam ayat Mazmur 91, kalau saudara bandingkan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampai yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, ini gambaran orang-orang yang senangnya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya, berlindung kepada yang maha tinggi. Ya, ya. Hari ini, saudara, berapa banyak orang yang gugur di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah ekonomi yang sulit. Berapa banyak anak Tuhan yang jatuh kena perangkap burung setan, ya, seperti perangkap manusia yang kelihatannya baik dan akhirnya kita jatuh. Tapi orang-orang yang mau ya memelihara hari-harinya Tuhan tidak menduakan Tuhan. Mereka mendapatkan berkat ini, perlindungan dan kedamaian daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-7 dan ke-8. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saudara, berbicara tentang hal ini kita teringat kasus Simpson. Ya, dengan kekuatannya dia bisa 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 memenangkan banyak pertandingan. Daud, Goliat dikalahkan. Ya, Saul beribu-ribu tapi dia kalahkan berlaksa-laksa, dinyanyikan oleh orang-orang, saudara. Ya, kita melihat Hizkia yang dikepung oleh Sanherib. Ya, dia menangkan pertandingan itu dengan caranya Tuhan. Ya, kita melihat Gideon, saudara, hanya dengan 300 orang memenangkan ribuan orang. Di dalam perjanjian baru, saudara lihat Petrus, ya, satu orang khotbah untuk 3.000 orang diselamatkan, dimenangkan pertempuran rohani. Saudara, ya, kemenangan yang mustahil menjadi bagian Anda. Kalau kemenangan-kemenangan biasa karena kekuatan Anda itu biasa-biasa, tapi kemenangan yang mustahil, kemenangan di luar nalar kita yang akan Tuhan berikan. Saudara, hari ini mungkin ada yang sedang bertanding dengan di dalam pekerjaanmu, mungkin kau sedang mengejar target dalam pekerjaan. Mungkin keluargamu sedang diambang kehancuran, kau sedang bertanding, berjuang untuk itu. Mungkin kau sedang mempertahankan standar mutu akreditasi di perusahaanmu, ya, ada ISO dan lain sebagainya. Kau harus apapun itu, saudara. Ya, kau sedang berperang dengan penyakitmu yang sedang menggerogoti tubuhmu atau keluargamu. Saudara, mari. Ini janji Tuhan. Orang-orang yang mau memelihara hari-hari Tuhan tidak menduakan Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ada kemenangan. Kemenangan yang tidak biasa. Kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang di luar nalar kita, saudara. Dalam pelayanan kami. Dari perintisan sampai hari ini. Ya. Saudara, tidak 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 masuk akal untuk mendatangkan orang untuk beribadah. Membawa jiwa-jiwa pada itu. Tidak masuk akal. Setelah hadir pun cemat-cemat. Ya. Ada banyak pikiran-pikiran dunia yang mulai masuk. Bahkan dalam visi yang Tuhan kasih, ya, belum tentu jemaat juga menyetujuinya. Apa yang kami lakukan sebagai hamba Tuhan? Kami berganti medan pertempuran kami. Berdoa kepada Tuhan, tolong kami. Jadi kalau saudara melihat mungkin hari ini gereja, ya, ada alat musik, ada semuanya lengkap. Pelayanan bisa berjalan. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan kami hamba Tuhan. Tidak menduakan Tuhan dan memelihara hari-harinya Tuhan. Atau menjaga seluruh ketetapan Tuhan. Ini akan membuat Tuhan berperang ganti kita. Yang keempat, saudara, ayat yang ke-9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Beranak cucu ini adalah, ya, janji mula-mula yang Allah berikan kepada manusia, menjadi wakil Allah di bumi. Nanti janji ini diberikan kepada Abraham. Ya. Saudara, ini adalah janji yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, saya ingin katakan bahwa manusia ketika hidup dalam janji Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan, hidupnya berbeda. Hidupnya bukan biasa-biasa. Dia akan menjadi keturunan yang perkasa di bumi, firman Tuhan katakan. Ya, namanya, ya, kita pengkhotbah mencatat nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, keturunan saudara, wah, ini luar biasa. Ya, menikmati janji Tuhan. Ya, kita hidup bukan hidup yang biasa-biasa, saudara. Ya, kita hidup dalam panggilan Tuhan, dalam hidup dalam perjanjiannya Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Ya, kalau cuma berkat-berkat biasa, ya, ya, itu biasa. Tapi hidup dalam panggilan Tuhan yang menggerakkan kita setiap hari, saudara. Wah, ini luar biasa. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang mau.
ya, tidak menduakan Tuhan, memelihara hari-harinya Tuhan, ya, menjaga ketetapan Tuhan. Saudara, Amsal 4:18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, ini saudara, setiap hari kita makin bersemangat, semakin bergairah. Ada orang yang setiap hari makin redup, makin tidak tahu arah, makin kehilangan arah, makin tidak punya motivasi hidup, ketakutan, kekhawatiran, lain sebagainya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selama menumpang dalam dunia ini. Tapi janji Tuhan, dia akan berikan. Dia akan menikmati. Ya, janji, ya, bagaimana hidup dalam panggilan Tuhan, hidup dalam janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Banyak bukan hari ini orang yang belum menemukan panggilan hidupnya, yang sudah menemukan tapi kemudian kehilangan kembali, yang juga tidak bisa konsisten dalam panggilan hidupnya. Jangan-jangan mereka sudah mulai menduakan Tuhan, mereka sudah mulai tidak memelihara hari sabatnya Tuhan. Yang kelima, surah ayat yang ke-10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ini adalah berkat. Bisa menabung investasi, tetapi juga bisa memberkati orang lain. Saudara, di dalam Lukas 12 ayat 16-21, di situ ada orang kaya, ya, yang ketika diberkati, yang dipikirkannya, dia menambah tempat penyimpanan. Dia berkata, tenanglah jiwaku, pada akhirnya Tuhan cabut nyawanya, saudara. Apa yang engkau simpan tidak ada gunanya. Anak Tuhan tidak seperti itu. Kita menyimpan tapi juga untuk memberkati. Ya, secara jasmani, tetapi secara rohani. Dengarkan baik-baik. 2 Korintus 8:14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Saudara, ya, secara jasmani engkau diberkati, engkau memberkati orang lain. Bagaimana secara rohani? Apakah berkat rohanimu itu juga menjadi berkat bagi orang lain? Atau engkau cuma rohani gemuk sendiri, saudara? Ya, kau hanya memikirkan kehidupan, saudara. Ya, melatih kehidupan rohanimu, tapi hanya untuk dirimu sendiri. Tidak dinikmati orang lain, saudara. Saya percaya berkat yang datang daripada Tuhan memberikan engkau investasi yang besar, tapi itu juga dapat dinikmati oleh orang lain. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-6, ayat yang ke-11-13, ini kunci. Ya, dari rentetan berkat-berkat yang ada, saya mendorong saudara, ini berkat yang paling luar biasa, yang paling saudara harus kejar, yaitu kehadiran Tuhan. Ya, ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Ini berkat dari segala berkat. Apa sih tujuan Tuhan membuat Taman Eden? Supaya Tuhan bisa hadir dalam kehidupan manusia. Apa sih tujuan dari membuat kemah tabernakel, kemah suci, saudara? Supaya kita bisa menikmati persekutuan kehadiran Tuhan di situ. Untuk apa langit dan bumi yang baru pada nantinya, saudara? Supaya kehadiran Tuhan kembali dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini berkat yang terbesar yang Tuhan inginkan. Ya, Dia ingin kehadirannya ya dirasakan oleh setiap kita, saudara. Ya, kita terlepas dari belenggu perbudakan, ya, dari Mesir kita dilepaskan. Ya, kuk yang dipasang atas kita dilepaskan oleh Tuhan. Apa gunanya kita dapatkan berkat-berkat yang tapi berkat yang ini kita kehilangan. Bangsa Israel waktu di padang gurun mereka menikmati tiang awan, tiang api pada waktu pagi dan pada waktu malam. Tapi waktu lepas masuk tanah Kanaan itu tidak ada lagi, saudara. Itu tergantung hidup mereka kepada Tuhan. Kadang kita di masa-masa di padang gurun kita baru merasakan kehadiran Tuhan. Tapi waktu kita sudah keluar dari zona nyaman, kita mulai lupa. Ya, kita tidak mulai sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amsal 37. Dua hal kumohon kepadamu, jangan engkau tolak sebelum aku mati. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini kata 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 Salomo, saudara, ya. Mazmur 51. Janganlah kamu membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah kamu mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, kita butuh kehadiran Tuhan. Ya, kita butuh kehadiran Tuhan. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tutup, saudara. Ciri-ciri orang, ya, ciri-ciri orang yang menikmati berkat daripada Tuhan adalah mereka bergantung dan bersandar kepada firman Tuhan. Yang kedua, mereka mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Mereka yang ketiga, mereka mengalami kemenangan yang mustahil. Mereka menjalani hidup dalam panggilan hidup mereka. Yang kelima,
mereka menyimpan dan juga memberkati. Ya. Yang keenam, yang terakhir, selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada kesempatan ini. Tuhan, ampuni salah dosa kami. Ada begitu banyak kali kami menduakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diperhadapkan antara Tuhan dan dunia. Tapi kami kadang-kadang sering memilih dunia daripada Engkau, Tuhan. Tuhan, dalam memelihara hukum-hukum yang lain, kami juga dituntut untuk Tuhan menjaga hari Sabat-Mu supaya kami boleh Tuhan mendengar terus firman Tuhan, berada dalam bersama Tuhan. Tapi kadang-kadang kami juga Tuhan lalai dalam hal-hal seperti ini. Tuhan, ampuni kami. Biar firman Tuhan hari ini menegur, mengajar, menegur kami, membimbing kami kembali ke jalan-jalan-Mu Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tidak dapat beberapa orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Semuanya akan Tuhan tambahkan juga dalam kehidupannya. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.